Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan sama-sama membahas cara menentukan ukuran pemusatan data berkelompok. Ya, sebelumnya kita telah membahas ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Jadi hari ini kita akan bahas ukuran pemusatan data berkelompok. Ya, yang pertama mean, yang kedua modus, dan yang ketiga median. Nah, kita masuk yang pertama mean atau nilai rata-rata, ya. Nah, untuk menentukan mean di sini ada 3 cara. Perhatikan ini cara yang pertama, ya. Rumus yang ada di sini. Kemudian untuk cara yang kedua di sini menggunakan rata-rata sementara, ya. Dan yang ketiga menggunakan coding, ya, atau metode coding. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, ya. Di sini diberikan sebuah tabel, ya, kita akan menentukan meannya, ya. Nah, kita di sini akan menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama tadi rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Jadi di sini yang kita perlukan adalah XI. XI di sini adalah nilai tengah, ya. Nah, masih ingat cara mencari nilai tengah, ya? Jadi cara mencari nilai tengah kita tinggal menambah ujung-ujung kelas interval, ya. Ini batas bawah dan batas atas kita tambah kemudian dikali setengah atau dibagi 2, ya. Jadi contohnya nih 40 tambah 44 84 dibagi 2 hasilnya 42. Ya, demikian seterusnya, ya. Ini kita tinggal menambah ujung-ujungnya kemudian dibagi 2 sehingga kita peroleh nilai yang ada di sini, nilai XI-nya, ya, titik tengahnya. Kemudian nilai ini kita kali dengan F-nya, ya, masing-masing. Ini yang pertama 3 kali 42, ya, jadi 3 dikali 42 hasilnya 126. Ya, demikian seterusnya kita kali FI dikali XI sehingga kita peroleh nilai FI dikali XI yang ada di sini, ya. Kemudian kita jumlahkan semua nilai FI-nya sehingga kita peroleh sigma FI-nya adalah 20. Kemudian demikian juga dengan FI kali XI. Kita jumlah sehingga kita peroleh sigma FI XI-nya 1025. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga kita peroleh 1025 dibagi 20 hasilnya 51,25. Ya, jadi rata-rata berat badan siswa adalah 51,25 kg. Ya. Lanjut kita ke yang kedua yaitu modus. Modus atau nilai yang sering muncul, ya. Nah, ini rumus modusnya, ya. Perhatikan di sini modus sama dengan L. L adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1. D1 di sini selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya, kemudian P adalah panjang kelas, ya. Nah, untuk data berkelompok, kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini diberikan sebuah tabel, kita akan mencari modusnya. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kita lihat di sini frekuensi terbesar adalah 11. Berarti kelas modusnya adalah kelas ke-2, ya, yaitu interval 25 sampai 29. Nah, sekarang kita ambil, ya, data-data dari tabel ini, ya. Yang pertama L, tepi bawah, ya. Tepi bawah masih ingat, tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Di sini batas bawahnya 25, berarti 25 dikurang 0,5 hasilnya 24,5. Kemudian D1, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ya, berarti dengan yang atasnya. Ya, 11 dengan 7. Selisihnya 11 kurang 7 adalah 4. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti dengan yang bawah, ya. Berarti 11 dikurang 10 sama dengan 1. Kemudian untuk P, panjang kelas, bisa menggunakan rumus, ya, batas atas dikurang batas bawah ditambah 1, ya. Jadi 29
dikurang 25 hasilnya 4, kemudian ditambah 1 hasilnya 5. Atau mau dengan cara yang mudah adalah gunakan jari kalian. Ya, hitung dari angka 25 sampai 29. 25, 26, 27, 28, 29. Ya, jadi panjang kelasnya adalah 5. Ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi rumus modus kita masukkan, kita ganti L-nya D1 dan D2 serta P-nya. Ya. Setelah kita ganti, kita selesaikan. Ya, 4 dikali 5 hasilnya 20. Kemudian ini 4 tambah 1 hasilnya 5. Ya, 20 bagi 5 hasilnya 4. Ya. Sehingga kita peroleh 24,5 ditambah 4 hasilnya adalah 28,5. Jadi modus dari data tersebut adalah 28,5. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke median. Median atau nilai tengah, ya. Jadi median nanti terletak ya pada kelas interval yang memuat nilai data ke n bagi 2, ya, karena dia ada di tengah. Nah, inilah rumus median, ya. L di sini tepi bawah kelas median, n-nya banyak data. FKME di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian FME-nya frekuensi kelas median, dan P-nya panjang kelas. Kita perhatikan contohnya. Nah, di sini diberikan sebuah gambar, ya, di sini gambar histogram. Ya, kita akan menentukan median dari gambar tersebut. Nah, untuk memudahkan, gambar ini kita ubah ke bentuk tabel, ya. Perhatikan di sini batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti kelasnya juga ada 6. Nah, yang bawah di sini intervalnya kita masukkan, ya. Kemudian untuk F-nya kita lihat puncaknya. Di sini yang pertama 5, yang kedua 7, yang ketiga 10, keempat 12, kelima 9, dan keenam 7, ya. Nah, kemudian median dia terletak di data ke setengah n. N di sini banyak data. Banyak data kita peroleh dengan menjumlah F-nya, ya, jumlah total F-nya. Kita jumlah di sini jumlahnya adalah 50, ya. Nah, jadi setengah kali 50 hasilnya adalah 25. Nah, kita akan mencari letak 25 ini pada tabel. Nah, untuk menentukan letaknya, kita perhatikan di sini FK-nya, ya. Untuk memperoleh FK, kita tinggal menambah semua frekuensinya satu persatu. Ya, 5 tambah 7, 12, tambah 10, 22, tambah 12, 34, tambah 9, 43, tambah 7, 50. Nah, ini yang perlu diperhatikan, total yang ada di sini nanti harus sama dengan N-nya, ya, N-nya tadi yang 50. Nah, baru kita lihat di sini 25 kita cari di FK-nya. Masuk di mana dia? Ya, tentunya masuk di 34, ya. Nah, 25 kan masuk di 34. Karena kalau di sini kan 22 masih kurang, ya. Belum mencapai 25, jadi dia masuk di 34. Nah, jadi inilah kelas mediannya. Interval 32 sampai 36. Nah, kita ambil datanya, L-nya, ujungnya ya 32 dikurang 0,5, ya, 31,5, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti yang atasnya, ini kan kelas median 34, atasnya 22, ya. Kemudian frekuensinya 12, ya. P-nya sama seperti tadi, bisa gunakan jarinya, 32, 33, 34, 35, 36. Ya, jadi di sini mohon maaf nih keliru nih ya, bukan 9, tapi di sini adalah 5 ya. Nah, jadi hasilnya untuk P-nya adalah 5. Gunakan jarinya ya, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, sekarang kita masukkan L-nya 31,5, setengah N-nya tadi 25, frekuensi kumulatif sebelumnya 22, F-nya 12, P-nya 5. Ya, kita selesaikan. 25 dikurang 22, 3. Ya, 3 kali 5, 15. 15 bagi 12, 1,25. Ditambah 31,5, hasilnya adalah 32,75. Ya, jadi mediannya adalah 32,75, ya. Nah, sekarang kalian bisa coba soal yang ada di layar kalian.
Demikian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.